Selamat malam buat teman-teman semua. Mungkin buat beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, satu bulan ke depan ini, ke depannya kita bakal jarang ketemu, bakal jarang ada briefing, karena emang kondisi buat sekarang ini itu tidak memungkinkan buat kita berkumpul, buat ada keramaian itu tidak memungkinkan, karena itu akan berisiko tinggi buat virus epidemik yang terjadi sekarang ini. Sekarang kita semua juga udah tahu, di per hari ini aja, ini di hari Rabu ini, di tanggal 25 ini, infonya itu udah sekitar, kurang lebih ada sekitar 700 orang yang terinfeksi di Indonesia ini, dan udah ada beberapa juga. Dan virus itu emang nggak jauh, virus itu ada di sekitar kita, kayak di sekitar kita itu nggak jauh, karena itu benar-benar udah di sekitar kita. Tapi dengan adanya itu bukan berarti kita harus panik. Yang perlu kita jaga itu adalah kewaspadaan dan selalu berjaga-jaga, jaga kesehatan kita. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan, untuk teman-teman kita semua, untuk keluarga kita di rumah. Itu kita harus penting banget, namanya menjaga kesehatan. Buat itu juga dari kita juga udah support masker buat tim Vivo yang ada di lapangan. Itu diharapkan semua selalu dipakai. Masker itu diusahakan semua selalu pakai. Bila perlu, bukan bila perlu nih, harus dari mulai berangkat kerja sampai ke tempat kerja, sampai nanti pulang lagi, itu jangan pernah ada dilepas-lepas. Jangan pernah ada dilepas-lepas sekalipun. Karena itu kita menghindari namanya adanya resiko gitu. Karena kita tahu bahwa virus itu benar-benar kecil, tidak terlihat, dan kita semua tahu itu semua ada di sekitar kita, dan itu tidak jauh dari kita. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa jaga itu semua, jaga kesehatan kita masing-masing. Mulai dari masker. Masker ini jangan kebalik, kayak warna hijau ini di luar, yang putihnya di dalam. Terus saat melepas ataupun pasang itu jangan dipegang dalam putihnya, tapi langsung kayak gini, kayak gitu. Terus kalau udah terpasang, di bagian hidungnya ini dirapatkan di bagian hidungnya dirapatkan kayak gini, biar pas gitu, biar tidak ada udara yang keluar atau masuk kayak gitu. Terus itu untuk masker. Dan setelah dipakai masker, itu jangan dipakai sampai berhari-hari. Jadi satu hari selesai pakai itu langsung buang, Karena setiap harinya kita akan usahakan support untuk masker untuk tim kita semua, untuk jaga kesehatan kita bersama. Itu yang pertama. Terus untuk hand sanitizer itu juga harus pakai. Minimal kalian cuci tangan pakai sabun kalau nggak ada hand sanitizer. Dan rata-rata di semua toko kalian juga pasti udah menyediakan hand sanitizer. Kalau nggak ada, kalian bisa mampir ke toko sebelah atau ke pameran. Biasanya di pameran itu ada ready hand sanitizer. Bisa kalian kalau mau cuci tangan itu bisa pinjam. Cuci tangan itu untuk apa sih? Yaitu untuk menjaga, untuk membunuh si virus-virus tadi. Itu baik sebelum makan, sesudah makan itu harus. Apalagi saat transaksi, saat kita ada bersentuhan dengan uang, dengan orang luar gitu. Itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai habis pegang uang, habis transaksi pembayaran kalian langsung makan, itu dihindari banget. Jangan sampai, itu ditekankan, itu jangan sampai ada seperti itu. Jadi kalau habis transaksi, menghitung uang, habis itu langsung cuci tangan, dibersihkan. Terus ketika sama user pun kita harus bisa jaga jarak sama orang luar, baik sama orang sesama teman kita, sesama orang di toko, dan sama siapapun selama di mall ini. Usahakan mungkin jaga jarak aman, yaitu paling dekatnya kira-kira 1 meter kayak gitu. Jarak aman kira-kira 1 meter. 1 meter itu mungkin dari lencang kanan ini jauh sedikit, nggak terlalu jauh. Jaga jarak bicara segitu, jangan terlalu dekat, dan selalu menggunakan masker. Terus hindari juga menyentuh benda-benda umum, benda-benda asing, kayak mungkin di tangga atau toilet. Dan seandainya terpaksa menyentuh pun benda-benda asing di sekitar benda-benda umum itu, pastikan kita setelah itu langsung cuci tangan lagi. Kayak gitu. Jadi ini dihimbau, benar-benar ini serius. Ini bukan masalah sepele, ini kesehatan kita bersama. Jangan sampai nanti kalian kerja di sini,
tapi bawa penyakit ke rumah kayak gitu. Itu kasihan buat keluarga kalian juga. Jadi selama kalian kerja di sini, dijaga kebersihannya dari mulai masker, cuci tangan, tidak sembarang, jaga jarak. Terutama juga kalau lagi jam istirahat, hindari juga makan bareng-bareng sama temen, makan rame-rame itu nggak usah dulu. Kalau istirahat sendiri aja, makan sendiri, mau istirahat sendiri kayak gitu-gitu sendiri. Terus kalau yang buat ibadah juga, yang mau sholat itu usahain bawa sajadah sendiri dari rumah, langsung dibawa. Mukena sajadah sendiri bawa dari rumah kayak gitu. Terus juga jaga jarak amannya. Jadi benar-benar masalah kesehatan ini penting banget buat kita bersama, untuk sesama teman, tim, untuk sesama rekan kerja, dan juga untuk kesehatan orang-orang di rumah kita, karena kita pulangnya juga akan ke rumah, nggak akan ya, siapa yang mau pulang akan bawa virus kayak gitu ya kan. Itu untuk nyusahin keluarga kayak gitu. Jadi harap selama di Jambu 2 ini dijaga benar-benar kebersihan dan kesehatannya teman-teman semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kondisi seperti ini kita juga rasain semuanya, traffic ini mulai sepi, traffic ini mulai low banget. Jadi apa sih yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin itu adalah mulai push online-nya, mulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram, itu semua diupdate. Jadi setiap hari itu kalian wajib update 3 waktu, mulai dari jam 10, jam 3, sama jam 7 malam. Pagi jam 10 update produk fokus. Jam 3 kalian update all tipe yang lainnya. Jam 7 malam kalian bisa, jam 7 atau jam 8 gitu, kalian bisa share penjualan kalian. Misalnya kalian habis jualan nih tadi, foto sama user, itu foto penjualan itu diupload ke status. Itu tiga-tiganya langsung, 3 sosmed itu kalian. Biasanya rata-rata punyanya WhatsApp, Facebook, sama Instagram, itu wajib diposting semua. Dan setiap ada yang posting, itu kalian lihat, yang like atau yang lihat status kalian, itu langsung kalian follow up kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu kayak broadcast setiap hari, yang lebih efektif kayak gitu. Jadi lihat yang lihat status kalian siapa, atau yang like kalian siapa, karena baik yang melihat ataupun yang like status kalian itu punya peluang besar, karena dia mungkin ingin tahu apa yang kalian posting. Setelah dia pengen ada rasa ingin tahu, setidaknya sudah melihat atau setidaknya sudah like, menyukai, itu bisa kalian langsung follow up, ajak ngobrol, basa-basi, tawarin apa yang dia lihat, kalian jelaskan langsung itu apa yang dia lihat, itu produknya seperti apa, promonya bentuknya seperti apa, itu langsung di follow up, dijelaskan. Jadi kita gencarkan itu mulai dari online. Kalau kondisi pasar kayak gini emang ya kita nggak bisa terlalu paksain, tapi itu dia yang selalu harus kita ingat bersama, yaitu nggak ada barang yang nggak bisa dijual. Yang ada cuma orang yang tidak bisa ataupun tidak mau menjualnya kayak gitu. Jadi selalu ada banyak jalan menuju Roma. Kalian bisa jual itu lewat manapun. Di offline, di toko lagi sepi, kalian bisa push di online. Di online, saya harap juga semuanya nih mulai sekarang ini juga mulai coba bikin akun-akun online, atau tadi selalu share share di Facebook, share di Instagram, terus share di WhatsApp, terus habis itu share juga, semua wajib join namanya ini forum jual beli, kayak mungkin Kaskus, atau mungkin yang nggak punya Kaskus bisa forum jual beli di Facebook, share-nya di situ aja langsung. Saya jual beli handphone Bogor kayak gitu-gitu, kalian langsung gabung ke grup itu, kalian bisa langsung promo-promo di sana kayak gitu. Atau juga bisa kayak online shop, kayak toko-toko online kayak Tokopedia ataupun OLX, seperti itu kalian bisa posting-posting juga di sana, bikin akun sendiri mulai sekarang kayak gitu. Jadi mulai digencarkan untuk pemasaran online-nya. Karena kalau kita mengandalkan user itu agak susah. Dan juga dari tim kita sendiri, dari tim staff leadernya sendiri itu juga nggak diam. Kita juga lagi siapkan untuk promonya. Untuk promonya nih, kedepannya kita akan siapkan untuk skemanya seperti apa, ada hadiahnya ketika ada yang pesan sama kalian, itu bisa dapat hadiah kayak gitu-gitu, sedang kita siapkan dalam kondisi seperti ini. Jadi ingat, apa aja yang pertama tadi, mulai dari upload itu wajib di 3 waktu, nanti akan di cross check sama tutor. Mulai dari upload di sosial media, terus di sosial media sama di forum-forum itu 3 waktu tadi.
jam 10 pagi produk fokus, jam 3 sore itu all type, jam 7 malam itu kalian boleh share hasil jualan kalian. Kayak gitu, hasil COD-an atau hasil jualan atau ada pesanan apa langsung di-share di bagian ini. Kalau kayak testimoni lah, intinya kayak seperti testimoni itu dibagikan juga. Dan di jam-jam ramai, di jam-jam krusial itu kayak orang pulang kerja, itu kan rata-rata orang mantengin handphone atau segala macam, itu kalian bisa live di Facebook ataupun di Instagram, promokan kayak live 15 sampai 25 menit. Kayak gitu. Nanti itu juga akan di follow up sama tim tutor, akan dilihat benar-benar dia udah live Instagram atau Facebook atau belum. Di antara jam 5 sampai jam 6 itu biasanya jam-jam orang udah mulai santai-santai di rumah, ngecek-ngecek handphone. Ketika kalian lagi nge-live, mungkin ada yang kenal, lihat kalian live, terus sambil kalian live, terus kalian juga sembari menjelaskan produk, menjelaskan promo, itu juga ngebantu juga. Jadi kita coba dari segala hal. Atau juga mungkin gini, di follow up user-usernya itu, kalau saran saya begini, kalian bisa follow up langganan atau teman-teman kalian. Kalau ada yang bantu kalian mau bawain user, ada temannya teman kalian mau beli handphone, dikenalin sama teman kalian, itu bisa kalian ngobrol lah sama orang toko buat dibantu kasih free apa nih untuk yang bawa user ke toko kalian, kayak gitu-gitu. Tuh bisa koordinasi, pasti orang toko pun setuju karena itu akan meningkatkan omset toko dalam kondisi yang sedang minim sekali seperti ini, kayak gitu. Nah, terus selain itu terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini adalah hal yang paling penting. Dalam kondisi minim seperti ini, pastinya karena penjualan kita sedang menurun, pastinya pesanan barang ke kantor pun menurun, dan itu pun pasti tidak bisa dipungkiri, dan kita semua juga tahu pasti itu berefek sama penghasilan dari si perusahaan kita ini sendiri. Penghasilan perusahaan kita sedang menurun, income-nya menurun, perputaran uangnya sedang menurun juga. Nah, itu apa sih? Jadi di sini kalau kita berkaca di brand-brand lain, itu rata-rata mereka melakukan pengurangan yang sangat ekstrim, pengurangan yang besar-besaran seperti itu. Kayak kemarin saya dengar isu ada yang sampai 150 orang disudahi, kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk dari kita sendiri sih, kita nggak kayak gitu, nggak mau seperti itu ya. Itu kita lagi ada musibah seperti ini, keadaan seperti ini, tanpa lihat-lihat orangnya, tanpa lihat cross check, hanya berdasarkan pencapaian langsung disudahi. Bukan seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya dalam di tengah musibah seperti ini, kita harus punya namanya win-win solution, yaitu solusi bersama yang benar-benar di semua pihak itu enak lah intinya, nggak ada yang mengalami kerugian terlalu jauh, kayak gitu. Jadi untuk solusinya ya mungkin tetap ada pengurangan. Itu pengurangan dari beberapa orang yang emang benar-benar dilihat performanya itu udah nggak ada sama sekali. Dari pertama angkanya udah jelek, tapi kalau angka jelek pun itu bukan alasan utama, ada banyak lagi. Dari attitude-nya, kayak terlalu banyak izin, terlalu sering pulang, atau absen sering telat, ataupun jarang menjalankan arahan seperti report, briefing, dan lain-lain. Itu juga jadi catatan khusus buat kita. Bisa yang seperti itu aslinya orang tersebut mungkin tidak bisa diajak bekerja sama, kayak gitu. Nah, yang orang-orang yang mungkin yang seperti itu kan yang benar-benar udah angkanya kurang, terus nggak bisa diajak kerja sama, terus udah sering izin, sering bolos, ataupun sering telat. Itu benar-benar kayak udah nggak ada kemauannya. Nah, kalau yang untuk udah tidak ada kemauan itu saya juga bingung. Sedangkan dari kantor juga emang kondisi sedang minim banget. Kita diharuskan untuk bagaimana mengembalikan profit yang sehat, sama-sama sehat. Jadi untuk karyawan tetap sehat, bisa berjangka panjang. Jadi intinya perusahaan tetap berjalan dan berjangka panjang, kayak gitulah. Gimana caranya ya itu kita solusi bersamanya. Ya untuk mengurangi itu kita juga sekarang juga untuk dari jadwal kerja itu kita bagi shift sekarang. Kita bagi shifting. Jadi gini, untuk off day itu tetap 1 minggu 1 kali, itu off day normal. Kan sistem mungkin kalian udah tahu semua. Misalnya gajinya 3,3, misalnya gajinya ke 3,3 standar, kayak gitu. Terus dalam 1 bulan itu terdapat misalnya 31 hari atau 30 hari. Terus 3,3 itu dibagi 30 hari, kayak gitu kan. 3,3 dibagi 30 hari. Itu hasilnya berapa sih?
3,3 dibagi 30 hari, aduh matematika lemah banget. Ya, andai kata 3,3 dibagi 30 hari itu 110.000 satu harinya. Berarti misalnya kalian masuk dalam 3 bulan ini, seandainya bulan ini ada 30 hari, kalian masuk 30 hari. Itu berarti kan gaji kalian full 3,3. Tapi kalau ada off day-nya 4 hari juga tetap full 3,3, karena off day 4 hari itu pun itu tetap dihitung hari kerja. Itu hitungan normal kita. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, untuk menyiasati agar kita tetap menjaga perusahaan kita tetap sehat, tetap berjalan, dan kita tetap bisa bekerja di sini, tetap bisa punya penghasilan dalam kondisi yang sedang kayak gini, kita siasati. Jadi ada beberapa untuk promotor-promotor itu ada pembagian shift kerja. Pembagian shift kerja itu dibagi jadi dalam 1 minggu itu ada off day normal 1 hari, itu tetap dibayarkan full sesuai dengan masuk kayak gitu. Itu off day 1. Terus tapi di sini ada tambahan 2 harinya ini bukan off day tapi kerja di rumah. Kerja di rumah itu kalian cukup istirahat di rumah sembari menjaga kondisi kalian. Tapi kalian dibayarnya itu per harinya itu 20.000 per harinya kayak gitu. Sedangkan kalau masuk kan itu masuk sama off day normal itu 1 harinya itu 110.000 untuk yang gajinya 3,3 ya misalnya. Misalnya untuk yang gaji 3,3 masuk ataupun off day normal seperti biasanya, yang off day 1 minggu sekali itu jadi seharinya dihitungnya 110.000. Nah, ini kalian dirumahkan dalam 1 minggu itu dirumahkan jatahnya 2 hari kayak gitu. Jadi dalam dijatahkan 2 hari ini itu per harinya dibayarnya 20.000, yang 2 harinya ini doang yang 20.000. Misalnya dalam 1 hari Seninnya kamu off day, Senin tetap off day itu tetap dibayar 110.000. Selasa masuk Selasa masuk itu dibayar juga dibayar juga 110.000. Nah, pas di Rabunya kamu dapat jatah kerja di rumah atau di warehouse, kerja di rumah masing-masing. Itu dibayarnya 20.000 di hari Rabunya. Di Kamisnya kamu masuk, bayar lagi 110.000 seharinya. Terus di Jumatnya kamu dirumahkan lagi, kerja di rumah lagi. Itu dibayarnya 20.000. Nah, di sisanya itu normal 110.000 lagi. Jadi dalam 1 minggunya itu ada yang pembayarannya itu 20.000 karena kalian kerjanya di rumah. Ketika ada bagaimana saya juga berpikir tadinya ini cukup berat buat kita semua ya, buat apalagi untuk teman-teman promotor semua itu mungkin cukup berat. Tapi saya berpikir lagi, saya sempat ada kekhawatiran bagaimana jika seandainya pahit-pahitnya pilot itu ya tutup terus kita mau kerja di mana kalau udah perusahaan ini nggak sehat, keuangannya nggak sehat, terus profitnya udah benar-benar nggak ada subsidi untuk menutupi gaji karyawan. Kita bingung, kita semua mau kerja di mana, kita semua butuh pekerjaan, apalagi di dalam kondisi lagi epidemik kayak gini. Kita mau melamar kerja pun sulit karena di mana-mana sedang pengurangan karyawan. Tapi di sini untuk pengurangan itu diminimalisir seminim mungkin. Yang benar-benar yang emang udah bermasalah banget itu pasti, atau emang benar-benar udah nggak bisa bekerja sama itu pasti dikurangin. Tapi sisanya itu paling yaitu kita minimalisirnya untuk menjaga kesehatan perusahaan kita bersama ini, yaitu dengan solusi yang tadi saya bilang. Jadi ada kalian dirumahkan 2 hari dalam seminggu itu, jadi 1 harinya off day itu tetap dibayar full. 2 harinya yang dirumahkan ini dibayarnya 20.000 per hari. Gunanya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan kita gitu. Bukannya sosokan mikirin perusahaan atau seperti apa. Ya kita nggak bisa munafik juga, karena kita bergantung, kita cari makan, kehidupan kita sehari-hari ya dari perusahaan uangnya gitu. Kalau kita sendiri nggak peduli dengan kesehatan perusahaan, seandainya kita tetap, sebenarnya kalau kita ngotot tetap nggak bisa kayak gitu. Kita harus masuk terus. Saat kita masuk terus, full masuk terus, tapi hasilnya tidak sesuai, akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Ujung-ujungnya apa ya? Paling solusinya itu berhenti perusahaannya atau karyawan yang dipapas gitu. Jadi ini untuk kebaikan bersama, agar teman-teman kita nggak ada yang dikurangin. Kita tetap kerja bareng-bareng di sini. Jadi dimohon solidaritasnya dari teman-teman, pengertiannya dari teman-teman semua, bahwa ini ya kita terima agar kita bisa tetap kerja bareng-bareng. Toh soalnya
yang butuh uang bukan cuman pribadi kita masing-masing, tapi semua yang teman-teman di sini butuh uang. Jadi kita tetap harus jaga kebersamaannya, diusahakan sebisa mungkin nggak ada yang dikurangin dari tim kita ini. Jadi semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi dimohon pengertiannya sama teman-teman semua buat mengerti dengan sistem ini. Nanti untuk jadwal siapa saja jadwal hari apa yang off day, terus hari apa yang dirumahkan, itu bakal di-share sama tim tutornya masing-masing, kayak seperti itu. Kayak gitu aja. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, itu boleh langsung ditanyakan di grup. Kalau sekiranya ada omongan saya yang salah atau kurang berkenan, itu saya mohon maaf sebelumnya. Seperti itu. Terus jika emang ada yang kurang jelas, itu bisa langsung tanyakan saja di grup info Jambu 2 kayak gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua buat waktunya, yang udah sempetin waktunya buat tonton video briefing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.